Baik, sudah saya rekam. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Microsoft Word yang nantinya di layar kalian, HP kalian atau laptop dan sebagainya, aplikasi kalian bisa melihat materi-materi yang saya sajikan. Nah, kali ini kita melakukan sebelum masuk ke praktek lintas bidang, akan lebih baik kita pendahuluan dulu untuk teorinya, ya. Yang tadi sudah kita bicarakan, yakni kita lebih spesifik ke Microsoft Office yang dimana kita akan pelajari, yakni Microsoft Word. Baik, saya akan masukkan materinya dulu. Microsoft Word ialah aplikasi pengolahan kata yang terdapat pada Microsoft Office. Nah, saya share ya. Oke. Nah, kira-kira kalian sudah kelihatan belum ini? Kelihatan enggak ini? Kelihatan tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika kelas 7. Kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Baik. Saya lanjut ya. Berarti saya anggap kalian sudah melihat semuanya. Nah, di sini adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika kelas 7 ini untuk dasarnya dulu. Langsung saja mengenal aplikasi pengolahan kata. Nah, pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, diantaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Nah, sini. Dokumen bisa disunting apabila terdapat kesalahan, dapat menyisipkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Nah, itu fungsi dari aplikasi pengolahan kata itu sendiri, yakni Microsoft Word, karena dia pakai Office ya. Nah, di sini merupakan jenis-jenis aplikasi pengolahan kata. Sebenarnya jenis-jenis aplikasi pengolahan kata itu banyak banget. Nah, bisa ya, saya jelaskan Bostar, WordPerfect, GWriter, Microsoft Word. Nah, lanjutnya StarWriter, Keyword, OpenOffice Writer, dan Word. Banyak sekali. Namun yang kita akan pelajari ini mengenai Microsoft Word saja ya, yang familiar kita sering gunakan. Dan di sini pada Microsoft Word juga terdapat banyak serinya, baik dari titik 6 sampai ke 365 yang jadi sekarang. Akan tetapi yang akan kita pelajari Microsoft Word kali ini ya, ini mengenai dengan Microsoft Word tahun 2016. Next, langsung saja nanti ini untuk teorinya bisa dibaca sendiri di rumah. Saya akan membahas beberapa poin-poin penting. Nah, word processing berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Nah, penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, user interface di Microsoft Word adalah berbentuk GUI, Graphic User Interface. Maksudnya berbentuk gambar ya, jadi memudahkan kita. Misalnya di situ ada dua jenis sebenarnya, berbentuk GUI dan berbentuk teks. Kalau GUI yang kalian lihat sekarang ini bentuknya GUI gambar. Kalau yang berbentuk teks, misal seperti ini saya contohkan, yang berbentuk teks ya, seperti ini contohnya. Saya sharingkan yang lain dulu. Jadi GUI ini sangat memudahkan kita dalam pekerjaan kita ya, dimudahkan lah. Kalau yang teks seperti ini anak-anak, ya biar tahu kalian ya. Ini merupakan suatu aplikasi atau program yang berbentuk teks. Jadi tulisannya huruf hitam putih semua. Kira-kira kalian kalau mengoperasikan ini pusing tidak? Pastinya pusing ya, karena kurang terbiasa. Nah, yang saya harapkan kalau dengan GUI kan lebih mudah. Misal mau membuka saja mudah terlihat.
Nah, seperti ini. Next. Cara mengoperasikan Microsoft Word. Nah, sebenarnya banyak, saya mencontohkan dua. Yang pertama, klik Start, Alt Program, Microsoft Office, Microsoft Word. Nah, di mana? Ini Start, Alt Program, Microsoft Word, nanti diklik. Seperti halnya dengan di HP ya, yang nanti yang kedua. Ini cara-cara membuka Microsoft Word. Kalau yang cara yang kedua, double klik shortcut Microsoft Word yang ada pada desktop. Nah, nanti di sini tampil jika kalian sudah membuka laptop atau komputer di rumah kalian ataupun nanti di sekolah. Nanti di tampilan awal cari tulisan Microsoft Word lalu diklik kiri. Klik kiri pada mouse, diklik kiri 2 kali. Double klik namanya ya. Nanti otomatis aplikasi ini akan terbuka. Nah, sama halnya cara membuka Zoom pada HP kalian. Kalian sudah bisa ya cara membukanya saja karena sudah cari dan kalian yang sudah bisa seperti itu. Ini cuma seperti itu maksudnya. Ini sudah dipelajari sendiri. Yang kedua, setelah terbuka aplikasinya, kita akan mengenal tampilan-tampilan kerja pada Microsoft Word. Nah, di sini ini yang dinamakannya menu bar. Saya kasih garis. Ini dinamakan menu bar di sini. Menu-menu bar. Nah, ini banyak ya. File, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Nah, di sini. Nah, tombol save di sini banyak. Nanti kita akan pelajari fitur-fitur yang ada dalam di sini ya. Nah, bayangin saja kalau di sini itu merupakan tampilan fitur-fitur dari menu home. Home saja sebanyak ini. Tapi ini semua bisa memudahkan kita dalam pembuatan suatu dokumen nantinya yang pastinya kita akan praktekkan nanti ya. Dengan mudah. Insya Allah. Next, seperti itu. Nanti banyak di home juga ada, insert juga ada, desain juga ada, layout juga ada, reference juga ada, mailing juga ada, dan sebagainya sampai selesai fiturnya nanti ya. Insya Allah kalau kegerapan dan bisa diulang nantinya, kita kebut. Next, saya hapus dulu juga. Sebentar. Hilangkan dulu. Oke. Membuat dokumen baru. Nah, di sini juga nanti akan kita praktekkan ya. Dokumen baru juga sama. Nah. Di samping itu nanti ada yang dinamanya shortcut atau kunci keyboard pada aplikasi Microsoft Word. Gunanya apa nanti ini kunci keyboard? Shortcut tadi yang pada keyboard. Jika kalian masih bingung tentang keyboard komputer, nanti kalian bisa di Google cari yang namanya keyboard komputer itu seperti apa gambarnya. Nah, itu yang dinamakan keyboard. Nah, dari keyboard sendiri itu tadi terdapat rangkaian-rangkaian huruf. Rangkaian-rangkaian huruf ya. A sampai Z dan fungsi yang lainnya di situ sudah dipelajari. Nah, misal kalau kita memencet tombol CTRL dan N secara bersamaan. Ini maksudnya apa? CTRL plus N ini yang dimaksudkan ialah kita pencet tombol CTRL dan N itu menghasilkan atau memberikan fungsi membuat sebuah dokumen baru. Yang kedua, CTRL-O membuka dokumen. Nah, jika kalian hafal sebanyak ini nanti dan sampai ini semua akan memudahkan kalian dalam mengerjakan suatu dokumen secara cepat nanti. Pasti kalian akan berfungsi jika hafal. Bantu kalian sekali ya. Oke, nanti bisa dipelajari lanjut. Mungkin nanti akan saya praktekkan beberapa contoh saja. Nanti selanjutnya bisa penerapan kalian. Nah, di sini membuat dokumen baru tadi sudah disampaikan dengan cara ini. Ini juga bisa ada dua cara, yakni klik. Ini seolah-olah waktu aplikasi sudah membuka, kita pilih klik file, lalu pilih new, lalu pilih blank dokumen, otomatis dokumen baru akan terbuka. Yang kedua dengan cara keyboard shortcut CTRL-N. Kan di sini sudah kelihatan ya keyboardnya CTRL-N membuat dokumen. Berarti kita dengan cara mencet tombol shortcut CTRL-N. Nah, sudah jadi. Nanti keyboardnya otomatis
komputer merespon dari kecepatan tadi, suruh membuat dokumen baru. Next. Selanjutnya menyimpan dokumen. Nah, nanti setelah kita membuat dokumen, misal membuat undangan sudah selesai, kita kan ingin menyimpannya atau men-save namanya. Save itu berarti menyimpan dokumen ya. Kita pilih klik file lalu pilih save. Simpan data di mana, berikan nama lalu pilih pencet save. Nanti sudah tersimpan, bisa digunakan untuk kedepannya lagi. Yang kedua dengan keyboard shortcut CTRL-S. Nah, dengan klik pada ikon ini ya juga bisa ini lagi. Gambar ini loh, ini juga buat untuk save. Nah, ini membuat teks berkolom misalnya di koran. Kalau kalian tahu koran juga bisa dibuat dari Microsoft Word seperti ini, template-nya nanti juga bisa. Mau dibikin berapa kolom bisa 1 2 3. Nah, koran seperti ini nanti oke jadi. Mengatur layout dokumen. Nah, apa yang dimaksud layout dokumen? Ya, ini pengaturan mengenai lembar kerja kalian. Nah, di sini nanti kalian bisa mengeset ukuran sesuai dengan settingan kalian atau keinginan kalian. Ya, lembar kerja nanti bisa di-set atau menyesuaikan kertasnya. Mau lebarnya seberapa, panjangnya seberapa bisa di-set. Oke. Selanjutnya, mencetak dokumen mungkin nanti juga akan saya praktekkan, namun secara simulasi ini akan praktek lebih jelas lagi kalau kita sudah masuk ke sekolah saja sudah jelas. Oke, berikut teori dasarnya, semoga bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke praktek lapangan. Akan tetapi mohon maaf anak-anakku semuanya tolong untuk fokus ya, karena ini praktek. Kita akan review tadi fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Word. Ya, silakan untuk buku dan alat tulis silakan dipersiapkan saja. Saya beri waktu 2 menit. Saya akan persiapkan. Partisipan berapa orang? Ya. Oke, baik. Kembali lagi. Sudah siap ya berarti ya. Nah, begini anak-anak. Saya proyeksikan seperti ini. Kalian kalau mengoperasikan atau membuka suatu aplikasi sudah bisa ya. Misal tadi di HP kalian membuka Zoom kan gampang ya. Ini nanti saya akan membuka Microsoft Word dalam keadaan sudah terbuka. Jadi kita langsung masuk ke lembar kerja Microsoft Word saja ya. Karena saya anggap kalian sudah bisa, mungkin mudah untuk membuka Microsoft Word tadi ya. Seperti itu tadi ya. Saya anggap seperti itu. Baiklah, ini saya stop dulu. Saya akan men-share bagaimana halaman-halaman dari Microsoft Word ya. Fitur-fiturnya ada apa saja. Nah,
Ini saya share lagi. Seperti ini. Nah, ini keadaan Microsoft Word waktu sudah terbuka ya. Sudah terbuka seperti ini. Bagaimana setelah itu? Kita mau membuat sebuah dokumen, ada dua cara, yakni kita pilih home lalu pilih blank dokumen. Yang kedua new. New diklik, klik kiri lalu pilih blank dokumen. Silakan. Nah, seperti ini tampilannya. Dia akan berubah seperti ini. Ini merupakan lembar kerja ya. Lembar kerja pada Microsoft Word, jadi digunakan untuk membuat sebuah dokumen. Nah, dimulai dari sekarang ya. Siap dan fokus. Ingat, ingat dan fokus. Di sini merupakan menu bar. Ada home, insert, design, insert, layout, reference, mailing, review, view, help, dan tadi ya yang sudah ada di teori. Nanti teorinya saya akan share di grup kalian juga. Seperti itu. Itu juga ada file terdiri dari banyak fitur-fiturnya juga. Save juga di sini ada, print juga ada ya. Tapi kita akan mencoba misal mengeksplor Microsoft ini misal seperti ini. Kalian mendapatkan tugas untuk membuat laporan atau langkah-langkah cara membantu pada guru kalian ya, mendapatkan tugas seperti itu. Misal ya, saya besarkan biar kelihatan. Di samping mendapatkan tugas, kita juga akan menguak fungsi-fungsi tools yang ada di dalamnya. Misal kalian mendapatkan tugas seperti ini, tugas dari Bapak Guru, silakan menuliskan langkah-langkah cara membuat mie ya, mie instan, biar siap dimakan. Nah, kalian tinggal ketik aja dengan keyboard. Nah, seperti ini. Kalian pasti tahu ya cara memberikan kalimat-kalimat yang hadir di sini dengan mengetikkan di keyboard komputer kalian. Nah, kalau di HP kalian biasanya pakai touchscreen atau yang nempel pada layar kalian tinggal dipencet. Kalau di sini kita menggunakan bantuan keyboard sehingga dapat memasukkan tanda ke dalam komputer atau Microsoft ini sendiri ya. Oke. Bisa langkah-langkah membuat nih push bawah. Yang namanya langkah-langkah itu kan step toh. Step kita mulai gunakan fitur-fiturnya. Misal kita mau memberikan angka 1 dan 2 secara otomatis tanpa mengetik. Kita gunakan tools di sini ya, yang namanya numbering. Nah, numbering ini digunakan buat apa? Untuk penomoran bisa. Nah, lihat di sini, sebelah sini. Penomoran bisa, huruf juga bisa. Nah, ini juga bisa. Banyak sekali formatnya nanti di sini. Mau ini juga bisa sesuai dengan. Namun yang saya perhatikan ini adalah yang angka. Pilih yang angka. Misal yang pertama, siapkan air hingga mendidih. Di panci. Nah, kalau penggunaan ini sangat terasa bila seperti ini. Siapkan air hingga mendidih di panci sebelah belakang, lalu kita pencet enter. Enter digunakan untuk menaruh kursor ke bawah. Otomatis angka 2 ini akan datang atau akan tampil secara sendirinya, secara otomatis. Siap air lah. Yang kedua, kita juga usah repot-repot nulis lagi angka 2, angka 3, angka 4, nggak usah repot-repot ya. Misal seperti itu, cepat air yang mendidih di panci. Nah, siapkan mie gorengnya. Minyak dan rebuslah panci. Siapkan bumbu. Siapkan bumbu di mangkok. Tiriskan mie.
dari panci, lalu masukkan ke dalam mangkok. Aduk bumbu beserta minyak hingga merata. Oke. Dan seterusnya selesai. Oke, seperti ini langkah-langkahnya. Nah, ini kita tadi sudah menggunakan tools numbering pada Microsoft Word yang digunakan untuk memberikan penamoran secara otomatis ya. Jika kalian ingin menggantinya, misalnya tidak pakai nomor juga bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara memilih kata atau mendrag atau memblok. Mendrag, memblok, memilih kata dengan cara klik kiri mouse. Jika kalian belum tahu mouse, silakan bisa melihat di Google mouse itu seperti apa kira-kira ya. Ini caranya seperti ini, klik kiri mouse, drag kalimat yang mau diganti penomorannya menjadi huruf. Nah, setelah di drag seperti ini, lalu pilih huruf yang mau menggantikan penomorannya tadi. Misal A, B, C, D juga bisa, angka juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Silakan bebas pokoknya seperti ini. ABC ya, boleh ABC. Nah, ini fungsi dari numbering. Selanjutnya kita geser ke kiri. Ingat ya, kalau ini masih ada efek seperti ini, jika kalian enter, dia akan otomatis terus. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Gampang sekali. Kita di paling belakang sini, pencet ini lagi. Nah, kan hilang. Terus sepertinya hilang. Kalau tidak, masih sama, kita enter satu kali menghasilkan penomoran huruf, kita enter satu kali lagi, jadi enternya 2 kali, dia akan kembali normal. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Kita tulis ke balat. Apa fungsinya? Seperti ini. Kalian lihat. Saya drag lagi. Saya pilih balat. Seperti ini balat. Seperti itu fungsinya balat. Paham? Oke. Selanjutnya masih di tulis paragraf, di alignment left, center, align right, dan justify. Nah, ini yang dimaksudnya adalah perataan kiri, tengah, kanan, kiri kanan. Seperti ini fungsinya. Misal kita mau memindahkan langkah-langkah membuat mirebus di tengah-tengah kertas ya. Center berarti. Kita blok dulu tulisannya, lalu kita klik center atau CTRL-E. Jika kalian masih ingat shortcut keyboard yang tadi saya sudah berikan di materi teori tadi, ini juga memudahkan. Jadi kalian tidak usah mencet di sini. Nah, di sini juga bisa untuk mengarahkan kalimat ini ke tengah. Misal saya kembalikan lagi. Ini digunakan untuk mengembalikan ya. Undo paragraf alignment ini buat undo itu sebelum step ini kembalikannya. Nah, kembali lagi. Kalian blok, kalian pencet CTRL-E, dia langsung ke tengah. Nah, ini fungsi keyboard yang sangat cepat yang sering digunakan supaya kalian untuk mempermudah kalian. Tapi boleh juga, misal kalian tidak hafal, ya seperti ini caranya, tinggal diklik di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kalau sekarang sudah di center, kita pakai rumus yang kiri. Ini sudah ke kiri ya. Lihat di sini sudah kiri. Yang nomor selanjutnya kita pakai perataan kanan atau lingkungan. Apa yang akan berubah? Coba diamati. Dia akan berubah menjadi kanan. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus justify ini. Terus ini. Nah, Pak, sama aja Pak, mungkin yang berbeda hanya di belakang. Nah, sebenarnya ini yang akan saya tampilkan di sini.
Kalau rata tengah itu seperti ini anak-anak. Contohnya ini. Dia akan memulainya dari tengah. Ratanya di tengah. Dia mulainya. Tulisan hurufnya. Nah, seperti ini. Di tengah toh. Tengah nyamping. Tapi kiri kanan selalu rata. Tapi dia mulai dari tengah. Selanjutnya yang left dimulai dari kiri. Misalnya ini huruf. Nah. Dia tidak rapi ya. Yang rapi di sebelah kiri karena dia yang ratanya rata kiri, yang kiri berarti rata. Misal yang kanan. Kita berikan contoh seperti ini. Nah, seperti ini kita kanan. Ibarat ya saya tuliskan seperti ini itu merupakan kalimat ya. Saya biar agak cepat saya tuliskan huruf, namun biar kalian mengerti jika ini rata tengah, ini rata kiri, berarti yang kirinya rata, rataannya ya. Kalau yang kanan ini berarti yang kanan rata. Kalau yang justify bagaimana Pak? Seperti ini. Kiri kanan rata. Buat ini kalimat. Nah, ini. Coba lihat kalian. Ya kan? Lihat sebelah kini. Rata, rata. Pasti kalian sering menjumpai ya. Seperti itu. Oke, setelah kita masuk ke sini, kita geser ke line and paragraph spacing. Nah, bagaimana fungsinya line ini tadi, line spacing tadi, and paragraph spacing, bisa seperti ini. Coba dilihat ya. Langkah sama ini saya drop, lalu saya pilih ini, line and paragraph spacing, klik. Apa yang terjadi jika saya memilih angkanya? Nah, dia akan menjauh. Ada jarak spasi antara kalimat. Ini bisa sesuaikan. Tapi standarnya biasanya ya bebas sih 1,5 atau 1,0 atau 1,5 atau boleh 1,5 atau 1,0 boleh. Tapi saya ini mencontohkan 1,0 saja. Seperti ini ya, kelihatan ya perubahan ini. Oke, kita geser ke sampingnya lagi shading. Check the color behind the selected text atau paragraph or table cell. Oke, seperti ini contohnya misal. Saya blok seperti ini, pilih warnanya. Apa yang terjadi? Dia akan berubah warna ya. Merah, oke, kita ganti merah. Seperti itu. Kalau ini border ini untuk border itu nanti buat tabel garisan. Ini untuk short. Lanjut kita ke menu sampingnya yaitu font. Nah, di font sini ya. Font berhubungan dengan huruf. Langsung saja kita praktekkan. Jika misal kita mau mengganti huruf, nah di sini ya mau ganti huruf, siapkan air hingga mendidih dan panci. Nah, atau enggak di sini aja lah, bawah. Tiriskan mie dari panci. Lalu masukkan ke dalam mangkok. Nah, ini tinggal di drop. Kita mau ganti model hurufnya, kita masuk ke sini di font atau Ctrl Shift F bisa ganti ya. Nah, saya pakai ganti huruf misal Adelia aja ya. Sudah berubah hurufnya. Huruf di sini sama di sini sudah berubah. Ya kan? Nah, misal saya berikan contohnya di sini juga. Mau membesarkan mengecilkan huruf, saya blok. Nah, di sini untuk font size ini digunakan untuk ukuran huruf. Nah, di sini pilih yang mana. Kan jadi besar. Itu juga bisa diketik manual. Misal di sini kasih angka 110. Gede banget kan. Nah, biasanya normalnya penulisan menggantikan itu ukuran 12. Seperti ini. Ukuran 12 standar pengetikan. Kita geser ke samping tulisnya increase font size itu berarti seperti ini. Kita sudah drop lalu kita klik ya. Apa yang terjadi? Dia akan membesar sama juga otomatis ya. Terus sampingnya berarti untuk mengecilkan decrease tadi. Untuk mengecilkan. Lalu ke sampingnya lagi ke change case ya. Apa yang terjadi? Misal amati.
Aduk bumbu, aduk ini bumbu beserta minyak hingga merata. Nah, dari dulu, aduk. Misal seperti ini anak-anak. Ini terlanjur kecil. Kita terlanjur mengetikkan huruf sampai sepanjang ini dan kita mau memberikan efek di depannya huruf kapital yang A. Ini huruf kapital, ini huruf kapital, ini huruf kapital, ini huruf kapital, ini juga huruf kapital. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, oke, cek, cek, cek. Oke, seperti ini berarti. Bagaimana cara tadi memberikan efek di depan ini kapital? Mohon maaf saya ulang, ini kapital, ini huruf kapital, huruf kapital, 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 kapital. Tidak mungkin kan kita menghapus dari belakang, tidak mungkin ya. Sebenarnya juga bisa, namun itu malah 2 kali kerja. Mendingan kita blok dulu hurufnya yang mau kita berikan huruf kapital, lalu kita pilih ini, cengkeh, lalu pilih capital H word. Jadi ini lihat di sini akan berubah. Lihat ya. Nah, seperti ini huruf depannya kan berubah semua. A, B, B, M, H, I, M. Ini berubah semua menjadi besar. Kalau mau kita netralkan sentence. Nah, jadi normal kembali. Dia seperti huruf normal ya, di depan besar. Kalau kita mau mengecilkan semua, lowercase jadi kecil semua. Nah, seperti itu. Uppercase berarti besar semua, artinya menjadi besar. Ini yang depan kecil, yang lainnya besar. Seperti itu, Pak. Nah, ini. Saya lanjutkan ya. Nah, gitu. Lanjut. Setelah itu kita mencoba menu atau tools bulk, font bulk. Apakah itu? Digunakan untuk menebalkan. Nah, seperti ini. Kita blok tulisannya. Klik bulk. Nah, sampingnya adalah font italic, digunakan untuk memiringkan. Misal seperti ini. Kita blok, lalu klik italic. Jadinya miring tulisannya. Misalnya kita mau menggabungkan beberapa rumus Pak di font ini Pak. Baik, bisa. Ini tinggal di drop, pencet huruf B, dia akan tebal, pencet I, dia akan miring, pencet U, underline. Nah, misal ini apa punya, biar kalian tahu, saya berikan fungsi strip drop. Nah, seperti ini. Dia memberikan coretan pada huruf, dan ini juga sering digunakan, namun ini tidak saja ya, saya hilangkan saja ya, biar nggak ada coretan. Nah, seperti ini. Next, selanjutnya. Nah, itu seperti ini. Ingat, di atas ini masih menempel fungsi-fungsi buat italic dan jadi kita kalau mengetik tetap masih sama. Loh, bagaimana cara menghilangkan? Ingat yang tadi, ingat. Di OK, enter, klik sini biar tidak memakai tools lagi di sini. Setelah itu kan kita masih pakai ini supaya menghilangkan, kita klik enter lagi. Masih ada ini lagi, kita klik ini. Nah, selesai. Normal kembali. Seperti itu. Kita geser ke sampingnya lagi menggunakan subscribe dan superscript. Langsung saja subscribe-nya. Misal ini penggunaan kan dari sini simbolnya itu sudah kelihatan sebenarnya. Dari sini sudah dimudahkan sih X2-nya di bawah, X2-nya di atas. Seperti ini ya penggunaan dari ini. Bisa kalian disuruh menulis H2O sama dengan air. Bagaimana cara menulisannya? Misal masa seperti ini kalian menulisnya H2O. Ini sama dengan H2O sama dengan air. Ini salah tulisnya berarti. Yang benar bagaimana Pak? Ya, seperti ini. H, kita klik sini untuk memberikan efek angkat di bawah. Nah, jangan lupa kalau kalian belum mengembalikan lagi, nanti tulisannya kan kecil semua. Jangan bingung, kita kembalikan dulu. Saya hapus lagi. Klik di sini biar normal. Nah, lalu ketikkan H2O. Nah, normal gitu.
Seperti itu. H2O sama dengan air. Sekarang yang sampingnya lagi, yang angka 2-nya di atas kecil ya. Misal ini pencontoh penulisan pada pangkat. Misal kita mau nulis 2 pangkat 2 di Microsoft Word, kita bingung. Masa nulisnya seperti ini, 22. Bukan. Caranya seperti apa? Kita nulis di Word 2 pangkat 2. Kita klikkan angka 2, lalu klik di sini pangkat, nah di sini, lalu klik 2, klik lagi, akan menjadi normal lagi, sudah normal kembali. Ini tulisan antara 2 pangkat 2, X pangkat 2 juga bisa. X pangkat 2, berarti klik ini lagi, 2, klik ini lagi. Nah, selesai. Itu. Nah, di sini juga ada pemberian warna. Ini tinggal kita di blok, lalu beri warna. Kuning, merah, nah, hijau sudah kita. Nah, ini juga masih sama kayak tadi, di blok, pilih warnanya sama. Nah, itu. Sudah bukan? Selain itu, fungsi copy. Copy itu untuk menggandakan, paste untuk menempelkan. Seperti apa? Misal kita mengerjakan tugas berulang-ulang, kita malas untuk mengetiknya ulang. Misal ini ya, 2 pangkat 2, X pangkat 2 kita gandakan. Tinggal kita drag saja atau blok. Nah, pilih copy. Taruh di bawah ini atau belum, taruh belakang, lalu di enter, jalan ke bawah, lalu pilih paste. Nah, klik paste, otomatis dia ganda kan, sama, bisa sama. Ataukah cara yang kedua itu juga mudah, kita drag, lalu pakai keyboard Ctrl+C. Ctrl+C itu, nah ini loh copy ya, sama aja dengan copy, kita pilih copy, enter. Nah, Ctrl+V atau paste, Ctrl+V. Saya nggak klik sini, tapi pakai keyboard saya. Dah, kenapa? Tuh Ctrl+V ya, ingat-ingat. Jadi kalian kalau bingung, kalian lihat di sini ada Ctrl+V, berarti itu shortcutnya, mudah ingat-ingat. Seperti itu. Selanjutnya di menu Find atau cari Ctrl+F, bisa diklik Find ini, bisa seperti ini kegunaannya. Misal kalian mempunyai beberapa lembar halaman, kita mau cari kalimat yang dinamakan kalimat selesai atau apa ya, banyak oke atau dan seterusnya, kan banyak sekali ya kalian punya lembar kerja. Nah, kalian pengen mencari kata yang bernama mangkok. Nah, mangkok di mana? Kita cari di sini kan lama ini. Mending kita pakai fungsi find, klik di sini, klik mangkok, lalu kita pencet enter. Nah, di sini sudah ada sendirinya dengan sistem itu tadi. Microsoft memberikan sistem mangkok udah ketemu. Selanjutnya, kita menggunakan replace atau penggantian juga bisa. Misal kita seperti ini yang mau kita ganti tulisan mangkok ya. Berarti kita drag dulu tulisan mangkoknya salah satu, lalu kita pencet replace. Nah, di sini otomatis sistem sudah mendeteksi yang mau kita ganti apa? Word mangkok. Nah, yang mau kita ganti mana mangkok, berarti sudah tahu Microsoft-nya. Tinggal kita di replace with kita ganti namanya panci misal ya, panci. Di sini ada replace dan replace all. Kalau replace all berarti seperti ini. Replace all itu mangkoknya di sejumlah tempat akan terganti dengan nama panci semuanya. Tapi kalau replace ini ya bedanya seperti ini. Yang terganti hanya ini, Dok. Hanya mangkoknya di sini. Nah, baru dia tanya lagi di sini, diganti lagi apa tidak? Replace lagi. Seperti itu. Tapi nah, kalau yang all ini udah nggak usah tanya, dari videonya langsung tinggal dia ganti semua. Panci. Nah, seperti itu.
Lanjut, kita baru di home, kita ke insert. Nah, di insert sini kita sudah mulai mencoba memasukkan gambar ya. Seperti ini gambar. Insert, picture. Kalau online mau memberikan gambar online, tapi kita harus online. Tapi ini saya contohkan memasukkan gambar pada suatu device. Apa itu device? Kalau di sini saya device-nya komputer, kalau di HP kamu mungkin ya HP kamu sendiri. Tapi ini saya mencontohkan di device komputer saya atau punya saya. Komputer saya ada gambarnya ya. Saya memasukkan Microsoft Word. Misalnya gambarnya ini, insert. Nah, apa yang terjadi? Gambarnya akan masuk. Nah, gambarnya akan masuk. Terus pada gambar bisa dikecilkan juga. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang kecil-kecil. Nah, itu menunjukkan gambar. Seperti itu. Di sini juga ada web text digunakan untuk mengatur teksnya gimana gambarnya bisa tembus apa tidak sama huruf. Bisa kita behin teks. Behin teks digunakan untuk gambarnya di belakang teks. Misal di bawah belakang teks bisa tembus kan? Nah, seperti itu kalau behin teks. Kalau stroke seperti taruh top seperti ini, top bottom itu dia naik ke bawah, kertas tulisnya ke bawah. Stroke seperti ini. Nempel ya. Di mana-mana nempel bisa. In front the text, nah ini depan berarti. Kalau in front the text itu berarti gambarnya di depan teks. Kalau square seperti ini, tick seperti ini, in line with text, seperti ini juga fungsinya. Seperti ini with text, nempel. Biasanya sering ya, ini sering nanti digunakan. Position, nah ini bisa di sebelah mana di layoutnya. Tapi biasanya saya manual tinggal tarik-tarik sini aja. Ini fungsi itunya, efek dari gambar banyak sekali, mau yang mana, mau yang seperti ini juga bisa, tinggal pilih. Format, ingat format ya. Picture border, nah di sini garis, nah memberikan garis pada gambar. Picture effect, nah memberikan efek juga sama seperti kita lah. Nah, ini untuk gambar efek-efeknya banyak di garis video nanti. Correction, nah ini juga untuk memberikan warna. Remove background untuk menghapus background, nah tapi tidak usah saja ya, tidak usah. Bisa pelajari lagi nanti kalian. Selesai. Nah, di sini juga ada menu cropping. Crop itu untuk memotong. Misal saya mau yang ambil ini ya, yang sini saya hapus. Nah, bagaimana tadi? Pencet crop. Di sini otomatis sudah ada hitam-hitam seperti ini. Ini buat pengaturan mana yang mau di crop. Kalau sudah seperti ini, kita pencet enter, dia akan menghapus dengan sendirinya. Itu. Ini gambar ya. Setelah gambar kita mulai memasukkan tabel, membuat tabel. Nah, seperti ini, insert tabel. Bebas mau bikin berapa. Kalau membuat tabel seperti ini, bisa diketikkan nomor, nama, kelas, alamat, dan seterusnya. Oke. Di samping itu juga ada desain ya. Pada bisa kita ganti desainnya seperti ini. Ini merupakan desain kolomnya. Sesuaikan dengan kesukaan kita, boleh dan kebutuhannya pastinya ya. Nah, ini. Kita ganti di sini. Di sini buat pewarnaan. Nah, ini untuk garis. Ini untuk garisnya. Nah, seperti itu. Garis. Model garis patah-patah tidak usah. Seperti itu. Ya. Selain itu juga kita word art ya. Word art
memberikan contoh efek di sini, misal ditempelkan di sini buat A seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, saya besarkan dulu biar kelihatan. Nah, ada efek-efek tulisan aku di bawahnya sini dilihat. Terus kita buka satu filenya di sini. Eh, klik, pilih model-model mau huruf hitam kayak mau bebas. Nah, merah. Ini sama kayak tadi, ready. Buat tab juga tadi ya berhubungan. Rotate ini buat berputar fungsinya. Kembalikan. Oke, lanjut ke shape. Jika kalian ada tugas disuruh membuat lingkaran, segitiga, garis dan sebagainya, ada di sini semuanya. Jika kalian lihat. Bisa kita mau bikin lingkaran, klik di sini oval, lalu klik kirinya ditahan, di drag namanya, kita pilih dari lingkaran. Nah, klik sini, di sini ada efek-efeknya banyak di atas ini, lihat. Nah, milih warna, boleh. Shape outline itu berarti garis keluar. Warnanya apa? Hitam. Efeknya kayak tadi sama aja ya. Nah, seperti ini efek. Seperti itu. Misal kalau mau sudah kenjang juga bisa, kenjang atau mesti panjang ini diklik, lalu ditarik atau dibrodak, klik kirinya ditahan, lalu lepaskan klik kirinya. Nah, seperti ini terjadi. Ya kayak tadi, ganti warna merah, shape outline hitam. Nah, seperti itu. Untuk menghasilkan ini kecil, ini kecil. Nah, seperti itu kan. Oke, lanjut ke desain. Desain itu punya buat apa? Misal seperti ini. Ini kan polos ya. Kita masuk ke pack color. Kita pilih warna. Apa yang terjadi? Berubah ya warnanya. Merah, kuning, hijau. Sesuai dengan warna kita. Tapi saya jarang sebenarnya. Tapi ya juga bisa. Misal memberikan efek tulisan. Kita mau ganti teksturnya. Di sini juga tersedia lawan dari Windows tadi. Ini misal saya memberikan efek ini menjadi seperti ini, berubah seperti ini. Fill efek ini berubah efek color. Nah, sampingnya lagi pack border. Nah, memberikan apa? Garis di samping. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Pilih garis ketebalan. Ini buat ketebalan garisnya. Misal contohnya setengah dulu ya, setengah dulu seperti ini. Nah, kalau kita ganti menjadi 6 berapa kandel? Ya seperti ini kandel. Nah, seperti ini. Ada ya. Misal mau garisnya mau kita ganti buah, nolnya ini diganti buah, jadi buah. Tapi kita pakainya yang jangan buah ya, garis saja biasa. Kita pilih yang 3 kali. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Watermark memberikan misal ini buatan siapa? Paten ya. Nah, seperti ini ada tulisannya. Tapi ini tidak usah aja lah. Mau watermark aja. Lanjut layout ya. Layout itu digunakan lah ini. Tadi layout masih teringat di teori. Layout itu merupakan lembaga kerja di Microsoft yang sering kita atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi maksud layout itu ini dari sini sampai sini sampai sini. Itu layout lembaga kerja ya maksudnya ya. Kita atur kita itu atur layoutnya bagaimana. Misal kita mau mengganti ukuran kertasnya ya dari sini sampai sini berapa banyak, kita lihat dulu sih ukuran mana. Kita masuk ke margin, custom margin, lalu masuk ke paper. Nah, ternyata dari defaultnya tadi atau dari bawaannya Microsoft Word tadi, dia memakai paper size letter, maksudnya kertas ukuran letter. Nah, padahal yang kita punya ukuran kertas itu merupakan
misal A4 atau F4, kita bisa ganti. Misal kita mau ganti ke A4, gampang, letter diganti ke A4. Ingat di sini akan berubah. Ulangi lagi. Letter. Ingat di sini letter. Kita ganti A4. Lihat di sini ya. A4. Nah, berubah ya. Otomatis ini kira-kira berubah tidak? Dia akan berubah pastinya. Coba dilihat di sini. Nah, berubah kan? Seperti itu. Selanjutnya kita mengatur margin atau ukurannya ya. Batas-batas. Oke, di sini saya menekan marginnya. Di sini sekarang defaultnya itu 254, 254, 254, 254. Mana yang dimaksudnya itu ya? Saya akan lihat. Top 254 itu berarti batas atas sampai penulisan itu segini kira-kira 254. Kalau left itu dari kiri, left itu kan kiri, dari kiri sampai ke batas penulisan itu berapa? 2,54. Nah, kalau right itu dari kanan, batas penulisannya berapa? Dari sini begini. Nah, kalau bottom itu di bawah. Kalau ini atas, di bawah, paling bawah, batas penulisannya berapa? Nah, berarti lembaga saja yang bisa mendapatkan tulisan dari batas ini semua ke bawah terus sampai batasnya, terus ini sampai batasnya. Nah, ini lembar kerja yang dapat ditulis. Nah, selainnya ini tidak kena tulisan. Sekarang kita nyoba mau ganti aja ya. Nanti batas tulisannya menjadi 1. Ini kan 254 tadi ya, terlalu tinggi. Ini 1. Tuh. Nah, ini. Apa yang terjadi? Lihatlah di sini. Akan ada terjadi perubahan. Lihat. Nah, di sini juga bisa ya di sini. Di sinilah. Nah, seperti ini. 1 cm. Nah, 1 cm. Oke. 1 cm. Bawah nanti sama saja 1 cm. Seperti itu tadi yang dimaksud dengan layout. Terus kita misal mau meמיringkan, ini kan terlihat tegak, ini memanjang, ini pendek. Mau jatuh ya, kita masuk ke orientation, lalu pilih landscape. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh. Lalu kita bingung, kok bisa jatuh? Kita mau berdirikan, kita pilih potret. Nah, jadi pahami ya. Nah, untuk kolom ini nanti untuk pembuatan koran nanti bisa lanjutkan lagi, bisa di review di YouTube juga banyak, bisa pelajari lagi kalian pembuatan lebih lanjut pembuatan koran seperti ini. Seperti itu saja, seperti itu. Mungkin ada reference dan sebagainya, mailing, review banyak sekali ini. Bisa kalian update lagi. Itu tadi merupakan dasar-dasarnya. Semoga bisa bermanfaat. Oh iya, saya sampai lupa. Untuk insert tadi ya, ada lagi fitur footer digunakan untuk catatan kaki juga bisa. Ya seperti ini. Nah, di sini juga ada footernya. Berubah ya, ini footer. Kalau header buat apa? Seperti ini header di atas biasanya. Header dia di atas. Kita hapus saja. Back number untuk pemberian angka pada halaman. Bisa di bottom of page itu berarti penawarannya di bawah, kalau top itu di atas. Nah, seperti itu. Coba ya yang bawah sih. Pilih yang line number 2. Apa yang terjadi? Dia berubah di bawah. Yang di atas bagaimana dia? Seperti ini, karena kita menggunakan itu kita hapus saja. Lalu kita selesaikan. Oke. Jadi ini angkanya kelihatan. Angkanya karena kita menggunakan footer di sini ada angkanya. Ini digunakan ketika nanti penomoran secara otomatis ya seperti ini. Kita lanjut ke bait ke tes nomor 2. Kita tidak usah menuliskan angka lagi karena itu sudah otomatis kita setting di footer tadi. Saya kembalikan lagi aja lah. Kita saja. Itu tadi penggunaan footer. Ya.
Nah, di sini ada WhatsApp juga, tadi sudah dipraktekkan WhatsApp. Nah, ini sudah oke. Biar lebih hidup tulisannya, warnanya. Nah, seperti ini ada efeknya. Ya dibalkan, jika di drag, dibalkan. Nah, seperti itu. Ini untuk apa, rumus-rumus equation. Nah, untuk matematika ya, ini konstan ABC juga bisa. Nah, di sini alat bantunya di sini equation. Simbol-simbol juga di sini juga ada banyak. Oke, selanjutnya kita setelah ibarat seperti ini, setelah kita membuat suatu dokumen seperti ini, kita kan tidak ingin menghapusnya. Dalam artian kita ingin menggunakan ini mbok menawa nanti ke depannya masih digunakan. Nah, itu kita harus menggunakan langkah menyimpan dokumen ini. Bagaimana caranya? Ada dua langkah, yakni dengan cara klik di sini, save atau CTRL-S secara badan pakai shortcut keyboard. Yang kedua, klik file juga bisa. Klik file, lalu pilih save atau save as, lalu pilih browse, lalu berikan nama, misal dokumenku. Ditaruh di mana? Misal di C, di D, di E juga bisa. Biasanya saya di D, saya pilih dokumenku, lalu di save. Ini sudah tersimpan sendirinya. Berarti taruhnya di D dengan nama dokumenku. Udah jadi seperti itu. Selanjutnya kalau mau print, misal gampang, tinggal masuk file, lalu pilih print. Nah, seperti ini printnya. Tinggal pilih print mana yang aktif. Kalau biasanya Canon FF 3010F di sini tinggal di print jadi gitu. Kalau ngeprint seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya membuka dokumen. Nah, ketika kita sudah selesai ini, kita mau membuka dokumen baru. Bagaimana caranya? Kita bisa pilih file, new, dan dokumen. Nanti misalnya baru, diklik. Yang kedua bisa CTRL N, tambah baru. Nah, seperti ini. Baru. Oke. Setelah itu ini sudah selesai ya, berarti ya kita sudah selesai, sudah men-save dan sebagainya. Kita mau menutup aplikasinya bisa menggunakan file, lalu pilih close di sini juga bisa. Kalau tidak, pilih close di sebelah kanan. Nah, ini dengan close. Nah, kalau saya close ini berarti saran saya atau yang kalian lihat juga akan menutup. Oke, saya tutup ya. Tutup dulu. Nah, mati. Oke. Terima kasih. Semoga kalian paham. Nanti bagi anak-anak yang belum bisa ikut gabung dan nanti saya akan berikan link ininya, link Zoom-nya biar bisa mengikuti. Saya beri waktu selama 3 menit. Kira-kira ada yang mau bertanya apa tidak ya? Silakan mau bertanya yuk. Mengenai aplikasi Microsoft Word tadi yang banyak fiturnya, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Mungkin nanti bisa diulang videonya kan, karena nanti di YouTube bisa diulang-ulang, bisa dipelajari lagi, dan banyak referensi-referensi di YouTube yang mungkin bisa kalian gali juga. Mungkin anak-anakku semuanya ada yang mau bertanya, silahkan. Saya beri waktu 3 menit. Untuk videonya silahkan untuk dihidupkan dan mic-nya mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yuk mari. Ya, mungkin Mas Vito mau bertanya, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oh ya, baik. Mungkin yang lain, mungkin silakan. Mudah Mas Vito ya, Mas Vito, mudah nih. Iya. Yang penting mau praktek. Kalau praktek itu yang penting selalu kebiasaan. Kalau terbiasa, insya Allah gampang. Mungkin yang lain selain Mas Vito ada yang mau bertanya?
Ya, intinya jangan bingung, tetap belajar. Banyak situs-situs di YouTube yang bisa dipelajari mengenai Microsoft Word. Jangan takut. Nanti bisa Bapak pandu. Apalagi besok kalau suatu hari nanti ada pengumuman untuk masuk, kita tetap akan praktekkan, akan lebih baik agar kalian lebih paham ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu nanti berhubung waktunya sudah mulai mendekati Pak dan sudah habis, nanti materi-materi ini tadi saya kirimkan dan tolong materi-materi sebelumnya dan sesudahnya dan tugas-tugas saya dikerjakan ya. Oke, Karena Pak. nanti untuk penilaian ulangan harian dan sebagainya untuk kenaikan kelas kalian. Oke, kalau begitu nanti saya share semuanya. Saya akhiri, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu taat pada orang tua. Jangan lupa beribadah selalu 5 waktu ya. Terima kasih atas kehadirannya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.